يا أكرم الخلق سواك عند حضور العبس العميم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي سلمنا
الفاتحة بنة القبول وتمام كل أصول ومأمول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمين في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya watajibul fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala nabi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qal radhiyallahu anhu. Wa tajibul fitratu ay zakatul fitri. Dan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat itu terbagi dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal terkait dengan harta yang dimiliki, baik itu berupa emas perak, biji-bijian yang mengenyangkan, buah-buahan, anggur, kurma, hewan ternak, perdagangan. Nah, itu namanya zakat mal. Nah, sekarang zakat yang satu lagi zakat fitrah. Disebut dengan zakat abadan. Jadi ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat abadan. Nah, zakat fitrah disebut dengan zakat abadan. Abadan itu badan. Artinya seluruh anggota badan kita itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kaitannya ini adalah
bukan terikat dengan harta, tapi bagi orang yang mengalami akhir Ramadan dan awal Syawal, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun anak kecil, walaupun anak bayi, wajib orang tuanya yang mampu mengeluarkan zakat fitrah. Gitu. Ya, jadi zakat fitrah ya, adalah satu zakat yang dikeluarkan dari anggota badan ketika di akhir Ramadan dan awal Syawal. Ya, jadi ketika anggota badan ini kita memasuki akhir Ramadan dan awal Syawal, itu wajib semuanya mengeluarkan zakat. Dasarnya adalah dari hadis Nabi, di mana Rasul mewajibkan zakat fitrah min Ramadan, ya, 1 sa' dari kurma atau gandum, tuh ya, baik laki maupun perempuan dari kalangan orang-orang Muslim. Sumiyat bizalika, dinamakan zakat fitrah dengan zakat fitri, li'anna wujubiha bihi, karena kewajiban zakat itu pada hari raya fitri. Jadi dinamakan zakat fitrah, ya, dinamakan zakat fitrah itu zakat fitri juga, karena kewajibannya itu ketika memasuki hari raya fitri. Kapan hari raya fitri? Yaitu tanggal 1 Syawal. Kapan tanggal 1 Syawal? Yaitu ya, pada malam takbiran. Malam takbiran itu sudah masuk tanggal 1 Syawal. Kewajibannya di situ. Ya, jadi kalau ada orang lahir, ya, dia lahir tuh. Maka ketika dia lahir wajib dikeluarkan. Ya. Ketika dia lahir wajib dikeluarkan. Kapan lahirnya? Intinya dia mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal. Kalau dia lahirnya malam takbiran tidak wajib. Tapi kalau dia lahirnya sebelum takbiran akhir Ramadan, maka anak bayi tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga orang yang meninggal. Kalau meninggal dunia, ya, meninggal dunia di akhir Ramadan, nggak wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena tidak merasakan awal Syawal. Ya. Tapi kalau dia meninggalnya di malam takbiran, wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena dia merasakan akhir Ramadan dan awal Syawal. Itu namanya zakat fitrah gitu. Intinya dia mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal. Nikah. Nikahnya akhir Ramadan. Suami wajib membayarkan zakat fitrah istrinya. Kenapa? Karena dia nikah akhir Ramadan dan awal Syawal sudah status menjadi istri. Tapi kalau dia nikahnya di malam takbiran, suami nggak kewajiban mengeluarkan zakat fitrah kepada istrinya. Kenapa? Karena akhir Ramadan belum menjadi istrinya. Gitu. Wa furidat ka Ramadana fi sani sinil hijrah. Dan diwajibkan
pada tahun kedua dari tahun hijrah. Jadi kewajibannya itu tahun kedua setelah hijrah Nabi. Tahun kedua setelah hijrah Nabi itu wajib zakat fitrah. Berarti ketika di Madinah, kalau di Mekah belum ada kewajiban. Wa qaulu Ibnul Lubban bi'adami wujubiha ghalatun kama fi raudati. Perkataan menurut Syekh Lubban yang menyatakan bahwasanya tidak ada kewajiban itu salah. Kama fi raudati sebagaimana dari dalam kitab Raudah. Jadi kata Syekh Ibnu Lubban pada saat itu belum ada kewajiban itu salah. Qala waqi zakatul fitri li syahri Ramadan kasajadati sahwi lis salati. Berkata Syekh Waqi, gurunya Imam Syafi'i, zakat fitrah itu bagi puasa di bulan Ramadan sama seperti sujud sahwi bagi sholat. Jadi apa hubungannya zakat fitrah dengan puasa? Puasa Ramadan itu sama seperti sujud sahwi dengan sholat. Ya, sujud sahwi dengan sholat. Orang kalau tidak melakukan tahiyat awal, ya, maka dia menambelnya dengan sujud sahwi. Enggak tahiyat awal, enggak baca doa kunut, maka ditambelnya dengan sujud sahwi. Baru sempurna sholatnya. Tapi kalau dia enggak tambal dengan sujud sahwi, sholatnya enggak sempurna. Zakat fitrah pun bagi puasa Ramadan begitu. Ada orang puasa tapi enggak zakat fitrah. Berarti puasanya tidak sempurna. Karena zakat fitrah seperti sujud sahwi bagi orang yang meninggalkan sunnah ab'ad. Tajburu naqasa saumi yang menambal kekurangan pada puasa. Kama yajburu sujudu naqasa salati. Sebagaimana sujud sahwi menambal kekurangan pada solat ketika meninggalkan tahiyat, ketika meninggalkan sunnah ab'ad. Ya. Jadi kalau ada orang nggak bayar zakat fitrah, hati-hati puasanya. Itu bisa nggak sempurna. Wa yu'ayyiduhu masoha annaha tuhratul lisaimi minal lagwi warrafas. Dikuatkan dengan hadis yang sahih bahwasanya zakat fitrah itu membersihkan bagi orang yang berpuasa minal lagwi warrafas. Ya. Jadi zakat fitrah itu membersihkan dari sesuatu yang tidak berguna dan perbuatan berdosa. Jadi dengan zakat fitrah itu orang yang berpuasa ya, akan dibersihkan
omongan-omongan yang ketika puasa tidak bermanfaat, ataupun perbuatan-perbuatan yang berdosa, dengan zakat fitrah maka akan menjadi bersih, disempurnakan. Itu tetap bayar. Iya, kodok namanya. Tetap gak usah nunggu tahun depan. Ya, langsung ya. Ya cuman kualitas pahalanya nggak sama. Ya, tetap kasih. Niatin, saya bayar kodok zakat. Ya. Ala hurrin, zakat fitrah itu wajib atas orang yang merdeka. Syaratnya merdeka deh, bukan budak. Fala talzamu ala raqiqin an nafsihi. Maka zakat fitrah itu tidak wajib bagi budak atas dirinya. Budak nggak ada kewajiban bayar zakat. Karena budak tidak punya hak memiliki harta. Bal talzamu sayyidahu anhu. Justru zakat fitrah itu wajib bagi tuannya. Tuannya yang menzakatkan. Wala an zaujatihi, enggak wajib juga zakat fitrah bagi istrinya. Si istri enggak berkewajiban zakat fitrah. Istri enggak ada kewajiban. Jadi enggak usah mikirin zakat fitrah kalau bini. Yang mikirin lakinya. Yang mikirin lakinya. Kalau lakinya enggak mampu, ya udah, sekeluarga enggak usah bayar zakat fitrah. Walaupun bininya mampu. Bininya mampu. Kontrakannya banyak. Lakinya agak mampu, enggak wajib. Hah? Ya niatin. Keluar zakat. Iya. Karena itu tanggung jawab si suami. Bal in kanat ammatan fa'ala sayyidiha. Bahkan kalau itu istrinya budak perempuan, maka yang berkewajiban tuannya. Punya istri budak, itu yang wajib ngeluarin zakat tuannya, bukan lakinya. Karena budak tanggungan si tuan. Buat nikah boleh. Beda. Kalau pembantu enggak. Pembantu sendiri wajib. Bukan tanggungan. Pembantu kan dibayar. Yang penting, iya. Kalau dia tinggal di situ, ya, orang yang tidak mampu, ya, maka si tuan kepala rumah tangga membayarkan zakatnya. Tapi kalau dia mampu ya enggak, udah masing-masing. Iya.
Wa illa fa'alaiha kama ya'ti. Kalau ternyata dia itu bukan budak, yakni orang merdeka, fa'alaiha, maka zakat itu wajib atasnya. Ya. Kalau dia bukan orang merdeka, bukan budak, dia orang merdeka, maka zakat itu wajib atas perempuan yang merdeka itu untuk bayar zakat. Kalau perempuan merdeka kaya dia wajib ya, wajib. Jadi kalau dia istrinya kaya wajib. Kalau suaminya nggak mampu, wajib ya. Wala ala mukatabin, tidak wajib juga bagi budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang merdeka dengan ada perjanjian dari tuanya untuk mencari sejumlah harta dengan ketentuan, dengan jumlah yang ditentukan. Nah, dia cari harta atau si budak itu namanya budak mukatab. Ya, budak mukatab. Kata tuannya, kalau kamu dapatkan uang sekian, kamu merdeka. Itu mukatab namanya. Ya. Dicari dapat, merdeka dia. Nah itu ketika nyari uang itu tuh, dia nyari duit, kan dapat duit tuh. Itu nggak wajib zakat. Kenapa? Karena masih lemah kepemilikannya. Lidha'fi milkihi, karena lemah kepemilikannya. Wa min sama lam talzamhu zakatu malihi wala nafaqatu aqaribihi. Dan dari sana tidak wajib zakat hartanya dan tidak pula nafkah kepada kerabatnya. Kalau status budak yang mukatab udah dirinya nggak wajib zakat dan menafkahkan kerabat-kerabatnya nggak ada kewajiban karena budak statusnya. Walistiqlalihi lam talzam sayyidahu anhu. Dan karena sudah menyendirinya, si tuannya juga tidak berkewajiban. Jadi kalau budak mukatab karena dia sudah memisahkan diri, ya, maka si tuannya juga tidak berkewajiban membayarkan zakat. Ini kalau terkait dengan budak. Jadi sekedar tahu aja ya masalah budak. Wajib anak. Wajib. Iya. Jadi kalau orang tua yang tidak mampu, apakah si anak wajib mengeluarkan zakat? Wajib. Orang tua yang nggak mampu, si anak wajib mengeluarkan zakat. Hah? Mau serumah mau enggak wajib. Mau tinggal serumah mau kagak wajib. Kalau dia nggak mampu. Bi ghurubi syamsin lailata fitri min ramadhana. Kewajiban zakat fitrah itu bagi orang merdeka ketika terbenamnya matahari di malam hari raya fitri min Ramadan, dari bulan Ramadan. Itu standar kewajibannya. Terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Ai bi idraki akhir juz'in minhu,
wa awwali juz'in min Syawalin. Artinya mendapatkan akhir bagian dari Ramadan dan awal bagian dari Syawal. Jadi dia mendapatkan masa akhir Ramadan, mendapatkan awal dari bulan Syawal. Itu namanya standar orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang tadi itu. Ya, akhir Ramadan dan awal Syawal. Udah. Bagaimana kalau dia mengeluarkan zakat fitrah sebelum akhir Ramadan? Enggak masalah. Ya, waktu mengeluarkan zakat sudah dimulai dari awal Ramadan. Tapi kewajibannya itu berlaku ketika di akhir Ramadan dan awal Syawal. Itu kewajibannya. Waktunya sudah boleh. Tanggal 2 Ramadan mau bayar zakat fitrah, nggak apa-apa. Tuh, nggak apa-apa. Tapi belum ada kewajiban. Belum ada kewajiban. Ya. Nah, kewajibannya kapan? Nanti akhir Ramadan dan awal Syawal. Kalau budak kan kagak dibayar. Kalau pembantu dibayar. Itu aja. Budak kagak dibayar. Budak itu harta. Seperti harta. Milik. Bisa dijual belikan. Kalau pembantu kan nggak bisa dijual belikan. Fala tajibu bima hadasa ba'dal ghurubi min waladin wa nikahin wa milki kinin wa ghaniyin wa islamin wa islamin. Maka tidak wajib dengan apa yang terjadi setelah terbenam. Kalau sudah maghrib tuh sudah terbenam, nggak wajib tuh. Anak yang lahir nggak wajib. Wa nikahin, pernikahan, istri yang nikah setelah Ramadan nggak wajib. Wa milki kinin, memiliki budak setelah maghrib nggak wajib. Wa ghina, kaya, tadinya miskin, kaya mendadak malam takbiran. Belum bayar zakat fitrah ini. Gitu ya, belum bayar. Tadi mah selama Ramadan wah kere banget, miskin banget. Makan nyari-nyari gitu ya. Nyari-nyari. Sampai mau Ramadan juga sedih ngeliat orang pada bisa beli baju, saya belum punya baju. Sedih banget. Gitu malam takbiran ada yang ngasih duit banyak banget sekarung. Gitu. Alhamdulillah ada yang ngasih ini nih. Itu ya. Jadi hitung-hitung dapat 10 miliar. Nah, bayar zakat fitrah loh. Kagak wajib aneh zakat fitrah. Gitu. Punya duit banyak masa enggak bayar zakat fitrah? Iya, enggak wajib. Kenapa? Karena aneh kayaknya setelah Ramadan, malam takbiran, enggak wajib. Kalau tadinya dikasih baru gue bayar. Hah? Ya kalau panjang umur. Tuh. Gimana? Jatuh kaya. Si orang yang dizakatinya. Yang menerima zakat. Iya, yang menerima zakat itu sih urusan dia. Enggak. Iya. Ya kalau mau minta lagi. Boleh. Iya. Sekarang gini, dia kan kita taunya ngasih dia tuh miskin. Udah gitu. Nggak taunya dia kaya.
Nah kalau kita mau minta lagi, lu kan gua kasih kemarin. Sekarang ya, bagi tuh orang yang balikin lagi dah, boleh kalau mau minta lagi. Gitu ya, boleh kalau minta. Tapi andai kata dia mau minta lagi kagak enak, mau cuma 2,5 liter pakai dia minta, ya udah nggak apa-apa. Itu kalau buat bicara keluar zakat sih sah, karena kan dia sudah mengeluarkan waktunya, di dalam waktunya sudah ada. Nah, cuman ketika saat itu orang itu memang lagi sudah miskin perhitungannya. Jadi ketika dia sudah miskin, ya sudah kita sudah gugur, dalam arti sudah mengeluarkan zakat kepada orang tersebut. Gitu. Nah sekarang kalau umpamanya tidak sah, apalah artinya waktu jawaznya itu berlaku dibolehkan, tahu-tahu orang itu orang yang kaya baru nggak bisa. Tapi kalau omong orang itu orangnya miskin, ya tetap sah keberadaannya, tetap sah. Ya, karena sudah masuk jawaznya, waktu jawaznya sudah masuk, ya kita kasih, ya sah. Gitu. Andai kata dia nanti ketika malam takbiran dia kaya, itu udah bukan urusan kita lagi. Paham? Karena urusan kita sudah mengeluarkan zakat. Tuh, sudah mengeluarkan zakat. Nah, kalau dia lain halnya, kalau dari diri kitanya, nih, dari diri kitanya, umpamanya ahli waris dari kitanya meninggal, ini ahli waris boleh minta tuh kalau mau, tuh zakatnya belum berlaku tuh karena belum mendapatkan akhir Ramadan gitu. Wa islamin, dan Islam. Jadi kalau dia Islam ketika setelah maghrib itu nggak wajib zakat fitrah. Ya. Wala tasqutu bima yahdusu ba'dahu min mautin wa itqin wa talaqin wa muzili milkin. Dan tidak gugur dengan sesuatu yang terjadi setelah terbenam dari mati, merdeka, cerai, dan hilang kepemilikan. Jadi kalau setelah terbenam itu enggak gugur, sudah kewajiban. Jadi itu ya, itu mengenai zakat. Tsumma qala wa waqtu adaiha min waqtil wujubi wallahu a'lam bissawab. Bacaannya wa min amsalih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min amsali ghururil usati an ya'siyal insanu
summa yatubu wa yastaghfiru bilisanihi min ghairi ma'rifati bisyaraiti taubati wa tahqiqiha summa yazunnu binafsihi annahu qad taba wa qad ghafarallahu lahu. Di antara contoh orang yang maksiat, yang keliru, dia berbuat maksiat tapi keliru. An ya'siyal insanu, seseorang maksiat, summa yatubu, lalu bertobat. Wa yastaghfiru bilisanihi, dan dia beristighfar dengan lidahnya. Min ghairi ma'rifatin bisyaraiti taubati wa tahqiqiha, tanpa mengetahui syarat-syarat taubat dan tahqiqnya. Summa yazunu bisa binafsi, lalu dia menduga dirinya qad taba, telah bertobat, wa qad ghafarallahu lahu, dan Allah telah mengampuninya. Orang berbuat dosa, dia pikir dengan cara taubat sudah diterima taubatnya dan sudah tidak berdosa lagi. Tapi dia nggak tahu syarat-syarat bertobat. Ya. Dia nggak tahu syarat-syarat bertobat. Dia mau tobat aja istighfar. Nah, syarat bertobat dia nggak tahu. Dia pikir saya sudah bertobat. Gitu. Jadi istilahnya saya sudah bebas, sudah nggak punya dosa lagi. Jadi kalau mau berbuat dosa dari awal lagi, gitu. Itu orang keliru. Kalau tidak tahu syarat-syarat taubatnya. Karena syarat taubat itu kan harus ada penyesalan. Menghentikan saat ini dan jangan berencana untuk mengulang kembali. Itu syarat taubat. Kalau dia sudah berbuat dosa, tapi dia sudah berbuat dosa lalu bertobat, dan dia anggap saya sudah tobat ini. Tuh ya. Saya sudah tobat. Contoh begini. Ada tukang minum. Tukang minum. Ya. Tukang minum mau jadi wali nikah. Tukang minum mau jadi wali nikah. Atau tukang minum mau jadi saksi dalam pernikahan. Kan saksi dalam pernikahan harus orang yang adil, yang tidak berbuat dosa besar. Dia jadi saksi pernikahan. Dia merasa saya sudah tobat. Dia tukang minum, tapi nggak tahu tuh syarat-syarat taubat. Di mana syarat taubat itu adalah menyesali, menghentikan saat itu, dan tidak mengulang kembali. Dan dia menduga saya sudah bertobat. Saksi saya pasti diterima. Itu keliru. Ya. Keliru, merasa sudah diampuni, tapi tanpa mengenal syarat-syarat bertobat. Itu namanya orang yang berbuat dosa yang keliru ketika dia bertobatnya. Dianggap sudah diampuni. Tuh.
haula wala ya. Wa minha an yuksiral ma'asiya wa yusirra 'alaiha wa yuqassira fil wajibati summa yahtaju li nafsihi bil qadari wa anau la ikhtiyara lahu wa la qudrata 'ala tarki ma qad kutiba 'alaihi wa hadza ghururun 'azimun wal qailu bi mubtadi'un wa laysa min ahli sunnati. Begitu juga orang banyak-banyak berbuat maksiat dan terus-menerus melakukannya. Wa yuqassira dan teledor terhadap yang wajib-wajib. Yang ada orang berbuat maksiat mulu kerjanya, yang wajib nggak dikerjain. Tuh ya. Cuman dia bilang dia ya summa yahtaju li nafsihi. Dia menghujjah terhadap dirinya dengan qadar bahwasanya dia merasa saya sudah berbuat maksiat, saya teledor atas perbuatan yang wajib, toh ini sudah menjadi qadar Allah Ta'ala. Tuh. Takdir Allah. Saya, apa yang saya lakukan tidak lepas dari takdir Allah. Dan bahwasanya tidak ada upaya ikhtiar dan tiada kekuasaan untuk meninggalkan sesuatu yang telah diwajibkan. Itu keliru. Kaya-kaya kan pinter, cakep. Tuh ya. Ente kenapa kagak sholat? Ya Allah. Ente gak kenal rukun iman apa? Tuh ya. Tahu gak rukun iman? Apa rukun iman? Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar itu. Karena Allah sudah mentakdirkan saya tidak sholat. Kan cakep. Oh iya ya. Jadi emang Allah takdirkan saya nggak sholat, ya udah. Itu bukan salah saya. Itu pemahaman yang keliru. Gitu, ya keliru. Kenapa ente berbuat maksiat? Dosa itu haram. Ente masih belum paham aja rukun iman. Yang keenam apa? Percaya kepada takdir Allah. Apa yang sudah kita lakukan tidak lepas dari takdir Allah. Kalau saya sudah berbuat maksiat, ya sudah, itu takdir Allah. Tuh, ya. Jadi jangan salahin saya. Orang semua yang saya lakukan kan Allah. Ada firman-Nya loh. Ada ayatnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu perbuat. Ayatnya. Jadi kalau saya berbuat maksiat, bukan saya yang ngerjain, Allah. Tuh, salah ente kalau nyalain saya. Itu namanya keliru. Membawa dalil keliru. Bukan pada tempatnya. Gitu. Ya. Itu nama pemikiran keliru. Itu keliru tuh. Berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban. Dia sandarkan apa? Takdir Allah. Gitu. Nah, kita balikin lagi. Oh, takdir Allah. Iya. Sini ya. Lo kalau gue keplak, jangan mangal ya.
Kalau gue pukul jangan marah ya. Kenapa? Enggak usah ngomong. Sini. Kopak aja. Kok mukul gua? Takdir Allah. Jangan marah, takdir tuh. Gituin lagi dah. Ya. Jadi, nah, itu dikatakan haza gururun azim. Ini keliru banget. Wal qailu bihi mubtadi'un. Orang yang ngomong kayak gitu tuh bid'ah. Tuh ngada-ngada. Walaysa min ahli sunnah. Bukan golongan ahli sunnah yang begitu. Ya, jadi membela diri ya, dengan dalil ayat yang padahal sebenarnya nggak sesuai. Itu omongannya keliru tuh. Ahli bid'ah. Tuh, ya. Jadi hati-hati kita dalam berdalih. Ya. Kalau memang itu salah, bilang aja salah, ngaku salah. Nggak usah pakai macem-macem. Dalilnya ini wajah. Udah, emang udah salah aja. Jangan pakai ngebela. Gitu ya. Gimana? Itu dia kalau syarat tobat terpenuhi terhapus. Iya, kalau syaratnya terpenuhi terhapus insya Allah. Kalau syaratnya nggak terpenuhi ya nggak terhapus. Hah? Ya nggak apa-apa. Hilang. Taubat lagi. Kerjain taubat lagi terus. Ya. Jadi apa yang sudah dilakukan walaupun berulang kali taubat lagi, kerja lagi, taubat lagi, terus. Ya. Ya. Cuman siapa yang jamin umur ente bakal begitu terus? Emang mau begitu terus taubat kerja lagi. Kalau lagi lempengan belum taubat umur gimana? Tuh. Agak ada batasnya taubat. Terus. Itu kan berarti belum benar tobatnya. Kan tobatnya berencana tidak mengulangi lagi. Nah, ini dia sudah berencana mengulangi lagi. Tahu hilap. Kerjaan lagi. Ya Allah gue lupa. Nah, tuh ya. Tadi udah tobat kemarin. Nggak jadi kerjaan lagi. Tobat lagi dah. Nah, tuh benar. Ya. Tsumma qala wallahu a'lam bis-shawab. Dari jamaah seperti yang dimaklumatkan tadi ada tahlil di rumah almarhum Ibu Nurjanah, Bu Nana ya, rumah Bapak Rahimuddin. Jadi mohon kehadirannya untuk acara tahlil di kediamannya pada sholat Isya berjamaah dari sini. Ya, kalau saya nggak bisa, mungkin saya ada undangan juga di tempat RT 2. Mungkin nanti ya, Amir Hamzah yang memimpin. Sama ini ingetin lagi, jamaah kalau ini mumpung masih dekat, kalau memang benar-benar ingin belajar kitab kuning, nahu, malam Rabu jangan sampai nggak datang. Ini mumpung masih awal-awal. Ya. Jadi kalau memang kita kalau nyari terjemahan susah nih, makanya biar pada ngerti kitab kuning. Saya sudah bikin metode bagaimana tidak mengalami kesulitan. Nah, itu. Jadi kalau mau belajar kitab kuning, mau belajar nahu, malam Rabu. Tuh ya, mumpung masih awal-awal. Ntar kalau di tengah-tengah udah ketinggalan. Ini mumpung masih awal-awal. Syaratnya apa? Syaratnya bisa baca Quran. Bisa baca Quran. Ya. Beli modulnya dah 20.000. Udah. Ya. Jadi itu malam Rabu kalau mau. Tapi ngomong dulu biar disiapin bukunya. Apa? Kalau dulu kan ada yang terjemah Quran. Nah, itu lain. Kalau terjemah Quran. Kalau ini khusus buat belajar kitab kuning.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali mir birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.